Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Pagi hari ini saya melanjutkan renungan yaitu mengenai Yakub dan anak-anaknya. Anak-anak Yakub itu ada banyak, ada 12. Salah satunya adalah Yusuf yang paling dikasihi. Yusuf diberikan jubah yang manis, jubah yang indah, dan itu menimbulkan kecemburuan daripada saudara-saudara Yusuf. Kecemburuan kemudian berubah menjadi kebencian. Yusuf melalui suatu proses yang tidak mudah, proses yang menyakitkan hati Yusuf, karena bukan orang lain yang membencinya, tetapi saudara-saudaranya sendiri, di dalam keluarganya sendiri. Ia dimasukkan ke dalam sumur yang berlubang. Sumur, maksud saya sumur yang tidak berair. Kemudian dia dijual kepada pedagang Ismail dan dijual lagi oleh Ismail kepada Potifar untuk dijadikan budak di Mesir. Di sana dia dipenjarakan lagi selama 17 tahun, suatu waktu yang sangat panjang. Tetapi dia tidak mengeluh, dia tidak memberontak, karena sebetulnya bukan salahnya dia. Itu semua karena fitnahan dari istri Potifar yang disampaikan kepada orang-orang seistananya bahwa Yusuf akan memperkosa dia. Tapi Yusuf menerima hal ini dengan hati yang tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi tentunya kalau dia di dalam keadaan yang marah, dia tidak diangkat oleh Tuhan, ya. Tetapi dia terima semua ujian yang sekaligus merupakan satu pencobaan bagi dia dengan hati yang ikhlas. Sehingga dia tetap berada di istana Firaun, bahkan dia diangkat, ditinggikan menjadi orang kedua setelah Firaun. Suatu waktu Tuhan mendatangkan kelaparan ke negeri Kanaan, di mana keluarga Yakub tinggal di sana. Karena itu Yakub dan anak-anaknya diungsikan, saudara-saudara, pergi ke negeri Mesir. Mereka tidak tahu bahwa di Mesir ada saudara mereka atau anak Yakub yang dikasihi, yaitu Yusuf, yang telah menjadi orang nomor 2 di sana. Yusuf menjadi, dikatakan oleh firman Tuhan dalam terjemahan lama, hulu balang, ya, orang kedua. Saya tidak tahu hulu balang itu mungkin Perdana Menteri, ya, kalau sekarang itu. Jadi Allah merancang dan menyiapkan jalan bagi Yakub untuk pergi ke Mesir. Semua itu ada di dalam rencana Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai 25, saya bacakan. Ketika ia di sini huruf besar, mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu. Jadi yang mendatangkan kelaparan adalah Allah, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai seorang asing di tanah Ham, yaitu di Mesir. Dan Tuhan membuat umat-Nya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Saudara melihat di sini, segala hal yang terjadi dengan Yusuf adalah untuk menggenapi rencana Allah.
Allah bisa memakai siapa saja, Allah bisa memakai apa saja, ya. Allah bisa memakai cara apa saja untuk menggenapi rencananya. Jadi saudara melihat di sini bahwa kalau kita mengalami masa yang atau keadaan yang tidak enak, kita sedang diproses saudara-saudara oleh Tuhan. Belajar dari Yusuf yang tidak pernah menyerah, yang tidak pernah mengomel, tidak pernah sakit hati, tidak pernah membenci, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia hanya diam sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Tentu dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Karena itu saudara-saudara, Yusuf diangkat tinggi oleh Tuhan menjadi orang kedua di Mesir untuk kebaikan seluruh keluarga Yakub. Ini adalah rencana Allah bagi Israel. Rencana Allah juga bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengalami suatu pengalaman salib. Ini proses bagi kita, tapi kita tidak akan mengeluh. Ya, kita harus percaya bahwa di balik itu semua ada kemuliaan. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk renungan firman pagi hari ini, di mana kami boleh belajar dari Yusuf yang baik hatinya, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan diam menerima kenyataan ini, dan kemudian dia diangkat menjadi seorang hulu balang dan memelihara keluarganya, keluarga daripada ayah dan saudara-saudaranya di Mesir. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup